Pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah melalui 5 masa sidang. Walau demikian, belum ada titik temu antara pemerintah terkait beberapa pasal dalam rancangan undang-undang itu. Desakan kepada pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kembali muncul. Sebelumnya, desakan tersebut beberapa kali mencuat setelah kasus kebocoran data dari sejumlah instansi pemerintah. Kini, desakan pengesahan RUU PDP kembali muncul setelah Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan terdapat 13 RUU prioritas yang akan diselesaikan DPR, termasuk di dalamnya RUU PDP. Pernyataan ini dilontarkan Puan dalam rangka pembukaan masa persidangan keempat tahun sidang 2021-2022. Terkoneksinya mayoritas masyarakat Indonesia dengan internet bukan tanpa masalah. Hal ini terjadi ketika literasi digital masyarakat masih rendah dan banyak masalah terkait data pribadi. RUU Perlindungan Data Pribadi mustahil disahkan tanpa ada titik temu lembaga otoritas pengawas. Karena pengawasan memastikan terhadap kebijakan pelindungan data pribadi. Tim Liputan, Berita 1. Ya, Indonesia sangat berkepentingan untuk memiliki undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Undang-undang itu menjamin perlindungan data warga agar tidak dimanfaatkan kepentingan lain, termasuk pihak asing. Lalu seperti apa update pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi? Untuk membahasnya sudah terhubung melalui telekonferensi staf ahli bidang hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika Henry Subiakto dan juga anggota Komisi 1 DPR Niko Siahaan. Selamat siang Mas Niko, Pak Henry. Selamat siang Mas Dodi. Mas Dodi, Pak ya. Prof, apa kabar Prof? Baik Pak Niko. Iya, ini sepertinya sering ketemu berdua, ditemukan lagi ya di forum Lunch Talk kali ini. Terima kasih dua-duanya sudah meluangkan waktu untuk ngobrol. Ini saya ke Mas Niko dulu, mungkin boleh update dulu, sudah sejauh mana nih perbahasan begitu ya terkait dengan RUU Perlindungan Data Pribadi ini di DPR? Sebenarnya kita sudah sampai pada masa-masa akhir sebenarnya ya, dalam waktu yang ditentukan oleh DPR dalam pembahasan undang-undang sebenarnya, pembahasan rancangan undang-undang. Sebenarnya sudah sampai di tahap-tahap akhir sekali. Sehingga krusial sekali ketika setiap awal sidang kita bersiap untuk membahas, karena ini adalah masa sidang terakhir. Kalau ini tidak selesai di masa sidang ketika kami rencana bersiap membahasnya, undang-undang ini akan dimulai lagi dari awal, dari nol. Jadi setiap mau masa sidang, kami selalu mempertanyakan bagaimana komunikasi antara dua institusi ini ya, antara pemerintah dengan DPR yang hari ini diwakili oleh Komisi 1 dan kemudian Kominfo. Apakah sudah ada titik temu yang bisa segera dibahas? Karena kuncinya hanya tinggal satu poin saja. Mudah-mudahan poin yang lain itu bisa mengikuti, sebenarnya begitu. Oke, satu poinnya itu apa? Mungkin boleh dikasih tahu. Poinnya itu mengenai badan otorita. Badan otorita. Okay. Kami di DPR memang berharap ada badan independen yang bisa mengawasi semua lembaga, kementerian lembaga dan institusi yang menerima semua APBN, bisa kita sama-sama, bahkan swasta nantinya gitu. Okay. Akan dipantau oleh atau diawasi oleh badan otorita ini. Oke, Pak Henry. Ini dari Kominfo juga masih terus berkomunikasi tentu saja dengan teman-teman dari DPR. Katanya sudah hampir selesai lah, bisa dikatakan sudah tahap akhir. Tinggal satu poin itu saja terkait dengan badan otoritas. Mungkin dari sisi pemerintah sendiri melihatnya seperti apa? Ya, memang betul bahwa ada sedikit perbedaan pendapat ya antara pemerintah dengan DPR, khususnya tentang badan pengawas perlindungan data pribadi. Jadi semacam lembaga yang mengawasi kalau ada persoalan legal dispute gitu tentang perlindungan data pribadi, itu siapa yang ngawasi? Selama ini kan kita tahu bahwa yang mengawasi itu pemerintah. Di situ ada, kalau penegakan hukum ya juga ada kejaksaan, ada kepolisian, begitu. Ini yang ngawasi selama ini pemerintah. Nah, ada dua pendapat selama ini di dalam pembahasan perancangan undang-undang ini. Teman-teman, bapak-bapak yang ada di DPR itu ingin supaya pengawasannya itu oleh lembaga independen, yaitu yang dipilih oleh DPR seperti KPI, KPU, KPK begitu. Sementara pemerintah
itu ingin supaya dikembalikan kepada sistem presidensial, bahwa itu presiden yang memilih dan berada di bawah pemerintahan. Ada memang semacam beberapa opsi ya, opsinya di bawah pemerintah itu di bawah presiden langsung atau di bawah menteri. Itu juga opsi. Nah, ini yang belum sampai sekarang masih belum ada titik temu. Mudah-mudahan nanti dengan adanya pembicaraan tingkat tinggi antara menteri dengan para ketua-ketua fraksi atau ketua-ketua partai, presiden dengan ketua-ketua partai misalnya begitu, itu menghasilkan sebuah kesepakatan. Kalau itu selesai sudah. Oke. Dan itu akan sangat. Oke, jadi sebetulnya ganjalannya itu tinggal satu itu saja begitu ya. Nah, tantangannya sendiri, maksudnya apakah kemudian ada kemungkinan untuk bisa ketemu di tengah-tengah? Titik temunya itu seperti apa begitu, Pak Henry? Ya memang bisa saja dengan kita cari, tentu saja semua bisa saja cari jalan tengah gitu kan, bahwa presiden kan inginnya supaya tidak ada lagi badan atau lembaga, komisi yang di luar kewenangan presiden. Selama ini kalau misalnya seperti KPI itu kan tidak di bawah presiden dalam artian kewenangannya ya. Kalau yang melantik memang presiden, yang memilih DPR kemudian dilantik oleh presiden. Tapi kewenangan secara fungsional itu kan presiden tidak bisa mencampuri urusan komisi penyiaran, KPK, KPU, bisa begitu. Sementara dalam konteks ini memang ada pemikiran bahwa selama ini kalau ada kebocoran, ada persoalan di luar negeri, itu ya pemerintah yang nangani persoalan-persoalan legal dispute itu. Makanya lalu kalau sudah seperti itu, kenapa tidak supaya kembali kepada sistem presidensial, kenapa tidak di bawah presiden yang betul-betul operasionalnya juga di bawah presiden, dalam hal ini ada pembantu-pembantunya, misalnya lewat menteri begitu. Seperti yang sudah terjadi selama ini. Memang sebelum ada undang-undang perlindungan data pribadi itu memang kalau ada legal dispute ya yang ngelola, yang ngurusi pemerintah. Itu yang sekarang masih. Nah, nanti bisa saja itu dicari titik temunya, apakah itu misalnya tetap pemerintah tetapi dengan pengawasan dari DPR sebagaimana yang selama ini ada, atau bagaimana. Ini memang itu yang perlu ada deal secara politik ya. Ini tingkat tinggi. Kalau yang kami ini biasanya cuma operasional aja. Gitu. Oke, Mas Niko ini mengomentari dari pemerintah sendiri, kenapa kemudian DPR bersikeras agar komisi independen saja yang kemudian mengawasi. Padahal tadi sudah disebutkan kalau misalnya terjadi ada legal dispute begitu dengan pihak luar, itu kan pemerintah juga yang maju. Baik. Jadi kalau kita bicara mengenai perlindungan data pribadi, kita ini harus paham dan setuju dulu bahwa data pribadi atau data ini menjadi sebuah hal yang sangat maha penting ke depannya. Di era industri 4.0 ini yang segala sesuatunya udah Internet of Things, data itu memegang kunci sebenarnya. Sehingga menurut kami, teman-teman di DPR, kita perlu sebuah badan yang mempunyai kekuatan yang baik atau cukup kuat untuk bisa menjadi juri atau wasit nanti. Kami tidak bilang bahwa badan independen ini berdiri sendiri di luar pemerintahan, bukan begitu. Amanat dari, kalau kita kan melihat rancangan undang-undang PDP ini mengambil sari dari undang-undang GDPR yang ada di Uni Eropa, yang juga dilaksanakan oleh banyak negara. Dan memang banyak sekali negara, ya hampir semuanya yang menjadi wasit atau badan otorita itu adalah badan independen. Ya, jadi tidak langsung di bawah pemerintahan seperti di bawah menteri misalnya gitu. Tapi badan independen yang ada juga seperti KPK, seperti OJK gitu. Jadi badan tersebut sangat-sangat kuat ya, dan tidak punya euh-pahuh dengan kementerian dan lembaga lain. Sebenarnya arahnya kita ke sana supaya lebih independen. Bahwa ini nanti bisa misalnya seperti BPOM misalnya, atau KPK atau menjadi OJK, tidak ada masalah. Nah, kalau juga tadi Prof. Henry sempat menyampaikan bagaimana dengan badan yang baru. Kalau memang badan yang baru tidak bisa, kita juga tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan badan yang sudah ada. Nah, kemarin baru saja kami rapat dengan Badan Siber dan Sandi Negara.
Itu sebagai contoh, ini diskursus saja. Ya, bagaimana kalau badan ini kan sebenarnya sangat beririsan, BSSN ini sangat beririsan dengan Kominfo, sangat beririsan dengan urusan data digital dan lain sebagainya. Bahkan dalam menentukan ya aturan-aturan yang digunakan oleh kementerian lembaga, itu yang menentukan adalah aturan yang dibuat oleh BSSN. Artinya mereka paham betul mengenai misalnya dispute mengenai kebocoran data. Mereka yang secara teknikal sangat mengenal itu. Artinya bisa saja kalau kita menggunakan badan yang sudah ada. Misalnya begitu. Tapi kalau ini jadinya seperti ada kuasinya kementerian, nanti kekuatannya seperti kuasi yang sudah ada sekarang, seperti KPI, seperti KIP, yang memang tangannya kurang panjang untuk bisa menjangkau kementerian-kementerian yang lain atau lembaga-lembaga yang lain. Kira-kira seperti itu. Menarik analoginya ya, tangannya kurang panjang. Tapi artinya kalau dari DPR sendiri tidak harus dibentuk badan baru begitu. Dan mungkin saja titik tengahnya adalah BSSN ini, begitu Mas Niko? Saya hanya kemarin karena kami baru rapat, kita melihat oh iya ya kemarin bicara mengenai kebocoran data, kita bicara dengan BSSN. Kalau bicara mengenai pagar-pagar yang harus banyak irisannya, ada pusat data strategis juga. Kominfo juga mau bikin pusat data nasional. Oh ini kok ininya mirip sekali ya, kenapa tidak tiba-tiba terbersit gitu Mas Dodi? Menurut kami di DPR nggak ada yang tidak bisa dibicarakan. Presiden ketika bicara 15 Desember 2021, harapan kami itu segera melakukan ratas dan menjelaskan, memutuskan gitu. Kemudian kalau pun tidak melalui menteri, kan bisa ketemu dengan Ibu Ketua DPR ya kan, dalam situasi informal, kemudian menyampaikan bagaimana kita mencari penyelesaian mengenai ini. Kalau kami di komisi masih berpikir dengan pemikiran masing-masing, tapi kalau nanti secara institusi kita duduk, ada badan musyawarah, ada ketua DPR di sana, tentu kita akan ikut arahan para senior-senior dan pimpinan-pimpinan kita di DPR juga. Oke, Pak Henry. Kita cari jalan tengah maksudnya. Iya, Pak Henry, ini menarik ya, ada opsi BSSN. Anda melihatnya seperti apa? Begini Mas, ini kan sebenarnya yang kita bahas, salah satunya ya, itu kan mengawasi bagaimana cross border data flow di berbagai antar negara, misalnya Indonesia dengan negara-negara lain. Selama ini itu kalau namanya kita ngomong tentang cross border data flow, misalnya G20 ini, itu yang mewakili Indonesia ya menteri selama ini untuk membahas bagaimana membuat peraturan-peraturan antar negara. Menteri Komunikasi Informatika. Memang seperti itu yang terjadi, termasuk di G20 sekarang ini. Kemarin Pak Menteri juga ke Barcelona, juga dalam konteks salah satunya adalah membahas persoalan mengenai kesepakatan antar negara tentang cross border data flow. Nah, kalau ini nanti dipindahkan, itu memang menjadi agak ya ada diskontinuitas begitu, karena memang selama ini yang terjadi ada seperti itu. Dan biasanya kalau kementerian itu menjadi lebih dekat dengan persoalan-persoalan, dia bisa berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, dengan Kejaksaan, Kepolisian, kalau ada persoalan-persoalan yang menyangkut kelembagaan-kelembagaan itu. Kenapa? Karena memang perlindungan data pribadi ini nanti yang akan dihadapi itu lebih banyak lembaga-lembaga internasional atau global, yaitu korporasi-korporasi global. Misalnya data kita di Google, data kita di platform-platform global, misalnya begitu. Itu yang sering kita sebut sebagai data-data yang terkait dengan istilah yang biasa dalam buku itu the age of surveillance capitalism. Jadi data surveillance capitalism. Era sekarang ini kita menghadapi kapitalisme dunia yang mensurveillance kita, yang mengumpulkan data kita, ngawasi data kita, gara-gara kita pakai aplikasi mereka, apakah itu YouTube, apakah itu Google, apakah itu Facebook. Nah, yang selama ini untuk ngurusi mereka itu termasuk mengatur mereka itu
pemerintah gitu loh. Jadinya lah inginnya itu memang di pihak pemerintah itu inginnya ya sudah memang selama ini sudah seperti itu ya dilanjutkan. Kalau ada apa-apa kurang katakanlah ada kekurangan, ada sesuatu yang buruk itu ya diawasi oleh parlemen, oleh DPR gitu loh. Tapi ketika kemudian ada mau membuat lembaga baru atau katakanlah dialihkan ke badan baru itu menjadi agak bermasalah. Ini pendapat pemerintah. Makanya ini yang harus dicari titik temunya dengan bapak-bapak, ibu-ibu dari DPR. Gitu. Oke, Mas Niko, ini powernya harus dari pemerintah. Mungkin gini ya, selama ini karena memang tadi yang dihadapi adalah korporasi-korporasi besar dan biasanya kemudian itu yang menghadapi adalah setingkat menteri. Jadi dikhawatirkan mungkin nanti kalau misalnya badan sendiri yang atau mungkin BSSN begitu, satu faktor lagi adalah nanti terjadi diskontinuitas begitu ya, karena selama ini yang mengurusi permasalahan itu adalah dari setingkat menteri, tapi kemudian kalau ada badan maka kemudian ya itu jadi harus mulai dari awal lagi atau seperti apa? Anda pendapatnya seperti apa, Mas Niko? Baik, kalau kita bicara mengenai kekuatan badan atau menteri, menurut saya kita bisa sama-sama lihat bahwa badan pun tidak mempunyai kekuatan yang tidak setingkat dengan menteri. Misalnya kita bicara mengenai intelijensi antar negara. Yang berhubungan dengan CIA itu ya badan intelijensi negara. Artinya ada kekuatan badan juga bisa sampai kalau mau berkomunikasi antar negara. Sebenarnya kalau kita melihat, kalau mau melihat titik lemah menurut saya ya itu tadi. Tiap badan ini mempunyai pemikiran yang bisa dibenarkan. Tapi sekali lagi kami berangkat karena gini, banyak sekali negara-negara di dunia ini yang menjalankan undang-undang perlindungan data pribadi ini juga menggunakan badan independen yang tentu saja di bawah pemerintah. Independen itu maksudnya tidak di bawah kementerian, sebagai pengawas, sebagai wasit supaya tidak terjadi waku ketika dispute terjadi. Sekali lagi memang permasalahan di badan ini memang bukan hanya urusan dispute, ada juga data flow seperti yang disampaikan. Tetapi gimana pun juga pemerintah harus segera menentukan siapa. Jadi bisa jadi dengan kusir antara saya dengan Prof bicara mengenai badan atau kementerian ya Mas Dodi. Tapi memang kuncinya adalah bagaimana pemerintah sekarang menentukan. Kalau kita lihat dari naturnya, kalau bicara mengenai permasalahan dispute, intelijensi, lebih kuat BSSN. Tapi kalau kita bicara mengenai aturan antar negara, ya tentu saja lebih kuat kementerian. Tinggal bagaimana Presiden menentukan angle-nya dari mana, kepentingan dari mana. Oke, baik. Kita akan lanjutkan pembahasan di segmen berikutnya. Mas Niko dan juga Pak Henry tetaplah bersama kami, pemirsa di Lunch Talk. Kembali kita lanjutkan dialog. Ini seperti kata Mas Niko tadi, kalau terus-menerus bicara soal ini lebih baik komisi independen atau kemudian dikembalikan ke pemerintah, akan panjang debat kusir antara Mas Niko dengan Pak Henry. Saya mungkin langsung ke Mas Niko saja. Apakah kemudian dari teman-teman di DPR ini punya target seperti yang diketahui tadi? Saya sudah sempat bilang juga, Bu Puan kan bilang bahwa ini masuk dalam 13 RUU prioritas yang harus diselesaikan. Bahkan sudah melewati 5 masa sidang, belum selesai. Apakah kemudian ada target juga dari teman-teman di DPR untuk kapan ini kira-kira bisa selesai? Kalau target kita selesai kalau bisa masa sidang kemarin gitu, bukan masa sidang. Oke, jadi sudah miss lagi ya? Ini sudah urgent sekali gitu loh. Kalau ditanya kapan selesai maunya, kami maunya kemarin bukan hari ini. Karena semakin lama kita menetapkan rancangan undang-undang ini, tingkat kepercayaan masyarakat tidak cepat segera pulih, bukan pulih tapi naik ya. Karena gini, kalau kita bicara mengenai Industrial 4.0 di mana semuanya serba internet, ini kunci nomor satu menurut saya adalah trust atau kepercayaan terhadap industri. Jadi kalau industri belum mendapatkan itu, perkembangannya pasti tidak akan terlalu signifikan. Tapi begitu masyarakat paham gitu ya, dan yakin akan keselamatan data mereka, ini akan semakin baik. Jadi kepastian hukum dalam hal ini menjadi salah satu kunci dari perkembangan dunia digital. Kira-kira sebenarnya itu. Jadi kalau mau ditanya kapan, sesegera mungkin. Dan kami tahu ini
hanya bisa diselesaikan oleh para pimpinan-pimpinan kami. Jadi kalau para pimpinan duduk, kemudian mencari jalan tengahnya, saya rasa ini bisa segera diselesaikan. Itu sebenarnya kuncinya. Iya, karena ditagih terus nih ya oleh masyarakat kapan kemudian undang-undang pelindungan data pribadi ini bisa selesai. Tapi Pak Henry, kalau nanti sudah selesai, itu seberapa besar sih pengaruhnya terhadap peningkatan penguatan perlindungan data pribadi masyarakat? Sebenarnya yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu lebih kepada bagaimana kewajiban dan juga hak-hak masyarakat terkait dengan para pengelola data pribadi. Nah, pengelola ini kan katakanlah seperti perusahaan-perusahaan sistem informasi ya, termasuk perusahaan-perusahaan platform. Ini kan mereka mengelola data-data kita. Misalnya saya pakai misalnya Google tadi, Pak Niko juga pakai Google, Mas Dodi juga pakai Google. Itu kan data kita ada di mereka. Nah, di Undang-Undang ITE sudah ada aturan bahwa setiap penggunaan data pribadi itu harus sepersetujuan dari pemilik, misalnya begitu, itu di pasal 15, begitu kan? Pasal 26. Pasal 26 itu di Undang-Undang ITE harus persetujuan pemilik. Nah, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dia lebih mendetailkan, bukan hanya persetujuan, tapi lihat data jenis-jenis datanya. Ada yang pakai persetujuan, ada yang pakai perjanjian, dan bagaimana kalau misalnya ada lembaga atau badan yang atau perusahaan yang menggunakan data itu tidak seperti dalam persetujuannya itu, tiba-tiba dipakai untuk politik, misalnya kayak Cambridge Analytica. Nah, itu yang belum diatur. Belum diatur di dalam undang-undang yang sekarang sudah ada. Undang-undang ITE sudah mengatur tentang kalau ada orang mencuri data, itu pidana ada. Undang-undang ITE sudah mengatur tentang bagaimana kalau orang mengubah-ubah data milik sebuah sistem elektronik, itu sudah ada. Tapi dalam konteks tadi, konteks korporasi itu kalau dia memanfaatkan data pribadi yang dikumpulkan, kemudian dipakai untuk kepentingan di luar yang disetujui, bagaimana? Lalu bagaimana apa ini sanksinya? Nah, itu yang di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi baru dipersiapkan. Salah satunya adalah ada sanksi sanksi denda sampai triliunan ini. Untuk korporasi-korporasi itu kalau dia melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat. Nah, itu memang sangat penting begitu. Itu. Tapi kalau untuk konteksnya pidana, Undang-Undang ITE sebenarnya sudah ada aturan-aturan di beberapa pasal Undang-Undang ITE, Mas. Iya, karena ini sampai pagi tadi pun saya masih nerima SMS tawaran kartu kredit dan sebagainya. Ini kan sebetulnya mungkin masyarakat lain, mungkin juga Pak Henry, Mas Niko juga kadang-kadang suka sekali menerima SMS yang seperti ini yang kita merasa kayaknya kita nggak pernah ngasih data begitu. Tapi kemudian ternyata kita ditawarkan hal-hal semacam ini. Artinya gini, kita tahu bahwa sekarang kan kalau mengurus apa-apa kan serba online ya. Sebetulnya itu meringankan masyarakat juga gitu ya. Tapi kemudian ya itu tadi kadang-kadang terpaksa harus ngisi data itu di kolom-kolom dan kemudian send, kirim dan sebagainya. Masyarakat nggak tahu tuh, dia pikir ya udah itu memang buat kepentingan itu begitu ya. Tapi kemudian ya artinya beralihnya data dari satu institusi ke institusi lain itu sangat sering terjadi, sangat mungkin terjadi ya Pak Henry ya. Ya, itu yang kemudian akan diatur ya, karena pengelola data pribadi itu ada yang online, ada atau digital, yang elektronik, ada yang non elektronik. Nah, kita ini memang masih banyak kultur kita yang membiarkan orang seminar aja kadang-kadang dicatat tuh nomor telepon, alamat begitu. Nah, konsekuensinya seperti apa? Kadang-kadang kita ke hotel juga dimintain KTP, difotokopi, ada nomor telepon, ada macam-macam diminta sama mereka. Nah, itu yang seperti itu memang yang. Tapi kalau ada katakanlah orang membocorkan data pribadi secara sengaja diberikan kepada orang yang tidak berhak, Undang-Undang ITE ada larangannya tuh pasal 32 itu. Dan itu bisa kena pasal pidana sampai 6 tahun. Jadi ada juga yang sudah diatur gitu. Tapi memang akan bagaimanapun juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini sangat penting. Sangat penting, makanya kami juga berharap ini supaya para pimpinan baik itu di pemerintah maupun di DPR bisa sepakat
dan segera seperti yang disampaikan oleh Pak Niko, tidak hanya ke depan tapi sudah cepat-cepat selesai, kalau bisa kemarin itu selesai. Kita juga sangat berharap seperti itu. Jadi ya silakan Mas. Kemarin tuh ada perusahaan yang terkait betul dengan ini, baru saja go public. Ya, bayangkan ada 2 perusahaan besar yang mengelola data yang sangat besar. Mereka mengumpulkan, perusahaan A mengumpulkan data saya, perusahaan B mengumpulkan data saya. Oke, saya kasih ke perusahaan A, saya kasih perusahaan B. Mereka merger, gitu ya. Nah, mereka nanya nggak kepada saya untuk bisa menggunakan, itu kan jadi entitas baru tuh, perusahaan AB ini. Iya. Ya, jadi Kayaknya perusahaan saya C tahu di namanya. perusahaan apa nih. Nah, inilah ya ceritanya ya kan. Ini adalah salah satu contoh di mana perusahaan tersebut harus secara langsung menanyakan kepada Jumiko BPCA apakah boleh datanya digunakan untuk sebuah entitas yang baru. Itu kewajiban yang harus dipenuhi di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Itu salah satu contohnya. Dan kemudian seperti yang tadi disampaikan mengenai bagaimana kita memberikan data kita di mana-mana. Ini juga bagian dari apa yang sedang kami kerjakan bersama Prof. Henry, yaitu literasi digital. Salah satu ukuran literasi itu adalah bagaimana kita mengenal keamanan digital. Jadi semua itu nggak bisa kita kasih sembarangan kecuali hal-hal yang menurut kita masih cukup umum. Kemudian bagaimana kita secara rutin mengganti password untuk berbagai tempat penyimpanan data kita. Ini juga sebagai bagian supaya kita ini nggak mudah menjadi korban daripada orang-orang yang mau secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan penggeseran data kita gitu, atau migrasi data kita. Gitu. Dan kemudian nanti di dalam undang-undang ini juga sebenarnya kita mau mencoba untuk, karena ini sekarang UMKM go digital, jangan sampai nanti teman-teman UMKM baru berangkat digital, tiba-tiba dia tidak paham mengenai undang-undang PDP, kena lagi, ya kan? Nah, nanti kita juga akan mengatur supaya bahwa undang-undang ini tidak akan menjadikan pengusaha-pengusaha UMKM itu sebagai objek daripada undang-undang ini. Jadi kita akan batasi, misalnya dari jumlah jumlah atau tingkat perusahaannya, bagaimana level perusahaannya. Apakah dia juga mengumpulkan data secara masif? Kalau dia tidak, dia mungkin tidak akan menjadi objek daripada undang-undang perlindungan data pribadi ini. Oke, jadi dipilah-pilih juga ya, tidak berlaku pukul rata, tidak semuanya. Iya, kena semua. Oke, saya tambahkan sedikit, Mas. Oh, boleh, silakan. Selain dipilah-pilah, tapi juga ada bahwa perlindungan data pribadi ini, undang-undang ini tidak banyak mengatur pidana. Artinya dihindari aturan-aturan pidana, tapi merupakan aturan-aturan yang basisnya itu denda. Karena yang dihadapi, yang diatur itu perusahaan-perusahaan. Jadi denda. Nah, dendanya memang sampai triliunan. Makanya kenapa triliunan? Karena tadi menghadapi korporasi-korporasi global gitu. Nah, ini yang membedakan. Kalau yang pidana-pidana sudah cukup ada di Undang-Undang ITE. Ini yang membedakan antara ITE dengan perlindungan data pribadi. Karena memang ini nanti yang banyak diatur itu perusahaan-perusahaan. Oke, iya, sanksinya ini harus besar ya, karena kalau misalnya jutaan atau hanya miliaran itu nggak terasa lah ya buat korporasi-korporasi besar ini. Jadi dendanya harus besar, triliunan, supaya tadi benar-benar bisa mengelola data pribadi masyarakat dengan baik. Tapi ada satu hal yang menarik yang akan saya tanyakan, tapi kita akan lanjutkan lagi nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lunch Talk. Kembali kita lanjutkan dialog masih dengan Mas Niko Sihaan dan juga Pak Henry Subiakto. Pak Henry, ini kita bahas sesuatu yang tadi sebetulnya sempat dibicarakan juga oleh Mas Niko, yaitu terkait dengan literasi digital masyarakat. Ya, kita tahu transformasi digital itu kan banyak ya komponennya. Kita juga mengebut pembangunan infrastruktur digitalnya, kemudian juga tadi regulasinya, payung hukumnya juga disempurnakan, diperkuat. Tapi literasi digital masyarakatnya juga harus dikencengin nih Pak. Jadi tiga-tiganya jalan bareng gitu, nggak boleh ada yang tertinggal. Ini gimana kalau Anda melihat sejauh ini terkait apakah kemudian masyarakat tuh sudah aware terhadap pentingnya perlindungan terhadap data pribadi mereka? Ini penting, gitu kan? Tapi problemnya kan Indonesia ini rakyatnya 275 juta, yang menggunakan internet sudah 204,7 juta.
204,7 juta itu gimana mau ketemu mereka, katakanlah saya sama Pak Niko misalnya kalau bikin webinar yang hadir 200-an orang. Coba kalau untuk menjangkau 204,7 juta harus berapa kali webinar misalnya begitu. Berapa kali webinar? Kalau belum lagi kalau misalnya acaranya bukan webinar tapi seminar-seminar yang physically datang. Itu kan yang datang 100 orang, itu harus kasih makan. Wah itu anggaran yang sangat besar itu pekerjaan yang sangat besar. Yang seneng kayak saya karena saya bisa jadi narasumber kemana-mana kan begitu. Tapi ini nggak selesai-selesai. Ini pekerjaan berat ini yang namanya literasi digital itu. Nah oleh karenanya memang tidak hanya sekedar literasi digital, tapi juga ada penegakan hukum begitu ya. Literasi digital terus. Dan bahkan mengajak tidak hanya pemerintah ya, tapi juga DPR juga dilibatkan, kemudian lembaga-lembaga pendidikan dilibatkan, kalau perlu juga masyarakat itu diajak untuk aktif di situ gitu. Ini adalah persoalan-persoalan yang memang karena tadi 204,7 itu luar biasa. Belum lagi ya masyarakat kita yang terdidik, misalnya katakanlah jurusan komunikasi atau mereka yang belajar tentang komunikasi, itu pun belum tentu literate-nya bagus. Bahkan kadang-kadang dokter, profesor juga belum tentu literate-nya bagus, masih tertipu juga. Jadi memang kadang-kala memang ini sesuatu yang pekerjaan yang cukup berat. Nah, alhamdulillah ini pemerintah ini didukung oleh Pak Niko dan teman-teman Komisi 1 diberi anggaran yang cukup besar untuk literasi digital itu. Gitu. Karena memang kan kalau tidak salah juga ada program-program seperti Cakap Digital, Siberkreasi dan sebagainya itu ya dari Kominfo itu juga terus berjalan. Saya juga pernah membahas soal itu begitu. Nah Mas Niko sendiri, Anda melihat seperti apa nih kemudian yang harus dilakukan untuk bisa meningkatkan atau mempercepat mengakselerasi literasi digital masyarakat? Karena tadi tantangannya banyak sekali, termasuk salah satunya adalah masyarakat Indonesia banyak sekali jumlahnya begitu dan pengguna internetnya juga sudah sangat banyak. Oke, kita mengalami kendala komunikasi dengan Mas Niko. Kalau gitu saya kembali lagi ke Pak Henry. Pak Henry, lantas kemudian yang harus dilakukan masyarakat sendiri seperti apa untuk bisa melindungi data pribadi mereka sendiri? Karena sekarang itu kan apapun aplikasi yang mereka download itu harus memasukkan data, dikit-dikit memasukkan data dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan? Ya, sebenarnya kan data pribadi itu kalau dibagi dua yang cukup besar itu ada data pribadi secara umum, misalnya data-data kependudukan, alamat, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian misalnya status perkawinan, itu data-data yang lebih statis ya. Nah, berikutnya adalah data-data spesifik. Nah, ini yang sebenarnya data spesifik ini yang secara tidak kita sadari seringkali dimiliki, dikuasai oleh perusahaan-perusahaan platform. Misalnya kesukaan kita mencari konten-konten itu yang di-download itu apa, dibuka itu situs-situs apa, itu kan yang tahu mereka. Itu yang pakai algoritma, misalnya begitu. Itu yang menjadi big data. Makanya itu yang disebut new oil. Nah ini yang mau diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jangan main-main menggunakan data-data yang spesifik punya jutaan orang, ratusan juta orang Indonesia ini jangan dimainkan. Nah ini perusahaan-perusahaan global, makanya diatur oleh pengawasannya oleh lembaga yang sudah punya pengalaman gitu loh. Nah kadang-kadang kami itu juga sebenarnya pemerintah sih sebenarnya mau juga mencari titik tengah. Tapi ada juga masukan-masukan dari beberapa perguruan tinggi gitu ya, yang di satu sisi mereka mendukung independen, tapi di sisi yang lain mereka ingin supaya berbeda. Oke. Terakhir nih mungkin dari Pak Henry sendiri harapannya bagaimana terkait dengan penyelesaian RUU Perlindungan Data Pribadi ini supaya kemudian diluncurkan sebagai undang-undang, begitu harapannya seperti apa? Saya berharap bahwa undang-undang itu kan produk politik, maka ya ini harus ada pendekatan politik antara presiden dengan para ketua-ketua partai ataupun antara menteri dengan ketua-ketua fraksi supaya ada deal, ada kesepakatan. Ya udah kalau itu udah selesai. Okay. Karena yang lain-lain tuh teknis sekali. Kalau teknis tuh biasanya nggak ada masalah, itu sehari juga bisa disetujui dan bisa selesai.
Oke, jadi ini memang sudah urgent sekali. Kalau dibilang urgent atau tidak, ini sangat-sangat urgent. Begitu kita harapkan bisa segera selesai karena sudah berlarut-larut sekali. Kita harapkan memang dari upper level lah bisa dikatakan seperti itu, menemui kata sepakat sehingga bisa selesai dan bisa melindungi data pribadi dari masyarakat. Terima kasih atas waktunya Pak Henry Subiakto, staf ahli bidang hukum Kominfo, dan juga tadi sempat bergabung bersama kami juga Niko Siahaan, anggota Komisi 1 DPR. Sehat selalu untuk Pak Henry dan juga Mas Niko. Terima kasih Mas Dodi.